Tantangan berat jaga konsistensi Arteta tuntut Arsenal habis-habisan melawan Newcastle. Menghindari kesalahan berulang, Arsenal membuat keputusan transfer yang tepat di Januari. 3 pemain pergi, Arteta cukup kecewa tak rekrut satupun pemain. Tantangan berat jaga konsistensi Arteta tuntut Arsenal habis-habisan melawan Newcastle. Arsenal harus menyudahi euforia kemenangan sensasional atas Manchester City, sebab mereka harus mengalihkan fokus menghadapi Newcastle United pada second leg semifinal Piala Liga pada Kamis dini hari. Beda dari kiprah mereka di Premier League yang on fire, untuk laga yang digelar di St. James Park, Newcastle upon Tyne, The Gunners justru tertekan, sebab mereka tertinggal agregat 0-2 akibat hasil pada first leg di Emirates Stadium London pada 8 Januari. Apalagi performa Toon Army ketika main di kandang di musim ini cukup impresif, di mana dari 16 laga di sebuah ajang Newcastle memenangi 10 laga di antaranya, atau 62,5%. Jika sampai gagal menyingkirkan Newcastle, maka kans Arsenal untuk meraih gelar hanya tersisa di Premier League dan juga Liga Champions. Sebab langkah mereka di Piala FA pun telah terhenti di putaran ketiga oleh Manchester United. Di Premier League pun sebenarnya peluang mereka tidak terlalu besar. Meski di posisi runner-up, tapi mereka tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. Itu pun Liverpool masih memiliki tabungan 1 match week lebih banyak. Untuk itulah manajer Arsenal Mikel Arteta meminta timnya berusaha tampil maksimal saat menghadapi Newcastle United nanti. Ini adalah kesempatan besar untuk pergi ke Wembley, dan kami harus pergi ke sana dengan ambisi penuh, ujar Arteta dilansir dari Football Today. Arteta pun juga memastikan tidak ada masalah cedera baru setelah kemenangan atas Manchester City. Meskipun Ben White masih belum bisa dimainkan dan kembalinya Bukayo Saka masih belum bisa dipastikan. Sementara itu, Gabriel Martinelli pun juga menegaskan bahwa Arsenal memasuki leg kedua semifinal Carabao Cup melawan Newcastle United dengan kepercayaan penuh untuk membalikan keadaan. Miles Lewis kali masuk radar timnas Inggris, Gary Neville beri satu tuntutan. Bek muda Arsenal yang sedang naik daun Miles Lewis Kelly dikabarkan masuk dalam rencana timnas Inggris senior untuk pertandingan internasional Maret ini. Hal ini tak terlepas dari penampilan impresif pemain 18 tahun itu saat Arsenal menghancurkan juara bertahan Premier League Manchester City dengan skor 5-1. Di mana dalam laga tersebut, Lewis Kelly mencetak gol pertamanya untuk The Gunners sebelum melakukan selebrasi meditasi khas Erling Haaland, yakni sebagai bentuk ejekan terhadap striker Manchester City itu. Seiring dengan performa impresifnya, Miles Lewis Kelly pun semakin mengukuhkan diri sebagai pilihan utama di sisi kiri lini pertahanan Arsenal dalam perburuan gelar yang dipimpin oleh Mikel Arteta. Sementara menurut laporan dari The Mirror, Lewis Kelly berpeluang meraih pencapaian besar berikutnya dalam karirnya yang masih sangat muda. Thomas Tuchel pun yang kini menjabat sebagai pelatih kepala timnas Inggris disebut mempertimbangkan namanya untuk kemudian masuk ke skuad senior. Bek kiri berbakat ini pun bisa saja mendapatkan panggilan untuk membela Inggris dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret ini, di mana The Three Lions akan menghadapi Albania dan juga Latvia di Stadion Wembley. Sementara itu, Gary Neville mengingatkan Miles Lewis Kelly agar untuk tidak terlena dengan gangguan di luar lapangan setelah performa impresifnya. Gary Neville sendiri memang menilai Miles Lewis Kelly memiliki bakat istimewa, tetapi harus tetap membumi jika ingin sukses di level tertinggi. Kamu akan mendapatkan banyak uang, banyak gangguan, dan ada hal yang ingin kamu lakukan, tapi tidak bisa sebagai pesepak bola muda. Lupakan semua itu, kamu bisa melakukannya saat berusia 35 tahun. Sekarang fokus selama 15 tahun ke depan dan lakukan ini dengan baik. Arsenal sendiri memang tampil begitu luar biasa meskipun tanpa Bukayo Saka dan Gabriel Jesus. Neville bahkan membandingkan Lewis Kelly dengan Saka dan menyoroti kebebasan dan antusiasmenya dalam permainannya. Menghindari kesalahan berulang, Arsenal membuat keputusan transfer yang tepat di Januari. Arsenal mengakhiri bursa transfer musim dingin tanpa mendatangkan penyerang meskipun semua tanda menunjukkan hal itu sangat mungkin terjadi. Mikel Arteta dan bahkan para pemainnya seperti Declan Rice dan Martin Odegaard telah mengakui betapa sedikit pemain yang dimiliki timnya saat ini.
Oleh karena itulah, para pendukung tentu saja telah menuliskan daftar panjang opsi potensial yang tidak dilirik oleh klub. Dan salah satu pemain itu adalah Dusan Vlahovic. Oleh karena itulah pertanyaannya, mungkinkah Arsenal telah bergerak untuk mendapatkan Vlahovic? Ya, sebenarnya mereka bisa saja melakukannya. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, mungkin tidak mengherankan bahwa mereka tidak benar-benar melakukannya. Pertama-tama, Vlahovic sendiri memiliki kesempatan untuk pindah ke klub tersebut pada tahun 2022 dan memilih Juventus. Hal ini bukanlah hal yang dilupakan oleh Arteta karena kualitas yang saat ia minati adalah hasrat yang membara untuk bergabung dengan klub tersebut sebagai prioritas. Berikutnya adalah kembalinya Vlahovic. Saat ini selama setahun terakhir Vlahovic berada di peringkat ke-36 penyerang di 5 liga top Eropa, yakni dalam hal gol non penalti per 90. Pemain yang direkrut seharga 65 juta pounds, Kai Havertz pun berada di persentil ke-69. Sementara itu, metrik gol per tembakan Vlahovic selama 4 musim terakhir sendiri tidak lebih tinggi dari Havertz di musim ini atau musim lalu. Lalu mungkin muncul alasan terbesarnya, di mana Vlahovic diyakini sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Serie A dengan gaji mingguan yang diperkirakan mencapai 310.000 pound sterling per minggu menurut Copology. Lalu apakah dibenarkan untuk menghabiskan uang sebanyak itu untuk pemain yang sedang berjuang untuk kembali bermain lebih baik daripada penyerang tengah yang saat ini menjadi starter? Tentu saja jawabannya tidak. Tiga pemain pergi, Arteta cukup kecewa tak rekrut satupun pemain. Arsenal menutup bursa transfer Januari tanpa mendatangkan pemain anyar, sementara 3 pemain meninggalkan Emirates Stadium. Harapan untuk merekrut seorang penyerang pun juga tidak terwujud dan Mikel Arteta pun harus puas dengan skuad yang sudah ada. Sebenarnya selama bulan Januari ini, Meriam London berada dalam posisi yang cukup baik di Premier League. Terbukti dari kemenangan 5-1 yang luar biasa atas juara bertahan The Citizen. Namun, tak bisa dipantah masih ada kekurangan dalam skuad yang seharusnya bisa ditutupi dengan tambahan pemain anyar. Prioritas utama adalah mendatangkan seorang striker, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Meriam London pun juga melepas pemain yang tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Marquinhos yang kesulitan menembus skuad utama pun dipinjamkan ke Cruzeiro hingga akhir musim. Keputusan ini tetap diambil meskipun Arsenal sedang mengalami krisis di lini depan akibat cedera pemain. Tapi Mikel Arteta tampaknya yakin dengan skuad yang sudah dimilikinya saat ini. Selain itu, pemain yang hengkang secara permanen adalah Aiden Heaven, yang mana bergabung dengan Manchester United. Klub rival itu berupaya keras mendapatkan jasa remaja berbakat itu. Selain itu, bek muda Josh Robinson pun juga meninggalkan Arsenal dan bergabung dengan klub League One Wigan Athletic. Kepergian beberapa pemain ini pun menandai akhir dari bursa transfer yang cukup sepi bagi Meriam London, tanpa ada tambahan kekuatan baru di dalam skuad mereka. Sebenarnya Mikel Arteta sendiri mengakui bahwa dirinya merasa kecewa dengan kurangnya aktivitas transfer Arsenal selama bursa transfer Januari yang telah ditutup ini. Dengan kondisi tersebut, Arsenal kemungkinan besar masih akan mengandalkan Kai Havertz sebagai ujung tombak. Dia akan didukung oleh pemain seperti Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, dan Bukayo Saka yang masih dalam proses pemulihan. Sementara itu, rekrutan musim panas lalu, Raheem Sterling pun belum memberikan dampak signifikan bagi tim.